Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah kita berada dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk menjalankan aktivitas yang positif, produktif dan kontributif. Kali ini saya akan berbagi tentang pinjaman tanpa bunga. Ya. Pinjaman tanpa bunga adalah program utama dari Baitul Mal, ya, baik itu Baitul Mal di komunitas maupun Baitul Mal di masjid terutama. Nah, kenapa ini kemudian menjadi program utama di Baitul Mal? Mari kita bahas ya. Yang pertama kemudian ini program utama Baitul Mal Masjid ya adalah pinjaman tanpa bunga atau Qardul Hasan. Qard itu pinjaman, Hasan itu baik ya. Jadi ini pinjaman kebaikan. Kenapa disebut pinjaman kebaikan? Nah, mari kita urai satu persatu ya. Yang pertama adalah tujuan dari program pinjaman tanpa bunga ini. Yang pertama adalah menggantikan sistem pinjaman riba ya, atau sistem pinjaman berbunga. Jadi sistem ekonomi kita hari ini kemudian ini menggunakan ini ya, sistem pinjaman riba atau bunga ini. Kita kredit motor ya, atau emak-emak kredit alat rumah tangga, atau kredit mobil, kredit rumah ya. Ada juga kredit liburan gitu misalnya, itu menggunakan pinjaman riba. Ya, padahal sesungguhnya bagi umat Islam pinjaman riba itu sesungguhnya adalah dosa yang sangat besar, dosa yang luar biasa ya, satu-satunya dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah ini semua kita harusnya paham akan hal ini. Yang kedua kemudian tujuan pinjaman tanpa bunga ini adalah mencegah umat terjerumus ke dalam sistem pinjaman riba atau bunga itu tadi ya. Jadi tujuan pertamanya yang paling utama adalah menggantikan ya. Nah, yang kedua, sebelum tergantikan umat dicegah dulu agar jangan sampai terjerumus ke dalam sistem pinjaman ribawi itu kemudian. Karena kalau orang ya sudah terjerumus ke dalam pinjaman riba, apalagi rentenir, pinjaman online gitu ya, termasuk juga kredit di bank, kredit di macam-macam lah gitu ya, koperasi simpan pinjam dan seterusnya, itu biasanya hutangnya nggak selesai-selesai gitu ya, nggak habis-habis itu hutangnya ya, karena bunganya kemudian kan seiring waktu terus berjalan menjadi beban dari debitur ya, menjadi beban dari peminjam, dan ini kemudian menyengsarakan hidup sebetulnya ya. Ini membuat penghasilan itu kemudian tersedot hanya untuk membayar pinjaman itu. Banyak sekali cerita ya, beberapa waktu lalu ya, belum lama saya ada cerita seorang ibu yang mengeluh karena uang pensiun dari suaminya justru habis ya untuk membayar cicilan bunga ini kemudian ya, membayar cicilan bunga. Dan ada tetangga ya yang minjamnya 1.600.000, sudah membayar beberapa bulan, ternyata pinjamannya sekarang ada 1.800.000. Nah, kan aneh itu ya. Itu karena sistem bunga itu tadi ya. Nah, yang ketiga kemudian adalah tujuan pinjaman tanpa bunga memajukan bisnis real umat ya, dengan menyediakan dana produktif. Nah, ini yang paling utama sebetulnya. Bagaimana umat itu bisnisnya kemudian terbantu, terutama UMKM ya, dengan pinjaman dana tanpa bunga ini untuk kemudian makin produktif, makin bisa meningkatkan pendapatan sehari-harinya kemudian. Nah, latar belakangnya ini ya, umat terjebak sangat dalam di sistem ekonomi kapitalis riba yang membuat sebagian besar umat jadi lemah dan miskin. Jadi sistem pinjaman riba itu kemudian membuat harta dan kekayaan itu terkumpul ya, terkonsentrasi di segelintir pihak. Jadi
ada data menunjukkan bahwa 10% orang itu malah menguasai 70% kekayaan. Artinya ada 90% orang yang harus berebut ya hanya 30% uang dan kekayaan. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, kemudian latar belakangnya sistem ekonomi syariah yang ada sekarang itu stagnan ya dan hampir tak berdaya dalam menghadapi persaingan dengan sistem ekonomi kapitalis riba. Kalau bicara lembaga keuangan syariah misalnya ya LKS, itu porsinya tidak bisa lebih, tidak bisa meningkat dari sekitar 5% saja itu. Padahal ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah dari awal ya, dari Bank Muamalat berdiri, itu sudah hampir 30 tahun. Jadi bayangkan ya, sudah hampir 30 tahun membangun sistem, porsinya tidak lebih dari 5%. Ya. Kan ini harusnya memberikan sinyal ya, memberikan alarm kepada kita semua bahwa ada yang kurang ya. Atau bahkan ada yang salah di sistem ekonomi syariah yang dibangun selama ini. Maka diperlukanlah perbaikan pada sistem ekonomi syariah agar benar-benar mampu berkompetisi dan menggantikan sistem ekonomi kapitalis riba itu tadi kemudian. Nah, ini perbedaan ya antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis riba. Ekonomi Islam itu langsung terbagi menjadi dua hal ya, menjadi dua sektor, yaitu sektor sosial dan sektor bisnis. Ya, di sektor sosial kita mengenalnya sebagai jiswaf, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini kemudian dana-dana jiswaf ini bisa digunakan untuk keperluan sosial atau untuk keperluan bisnis. Ya. Nah, di bisnisnya sendiri ya, di sektor bisnis itu ada sektor real tentu saja, ya, yaitu untuk jual beli produk dan jasa, ya, terutama intinya dijual beli ya, dan kemudian ada sektor finansial. Ya. Nah, ini yang menggunakan prinsip profit and loss sharing, ya, jadi berbagi hasil, sama-sama untung, sama-sama rugi, gitu ya, syirkah lebih banyak ke berbagi hasil kemudian. Jadi kalau hasilnya untung ya dibagi, hasilnya rugi ya cuma dibagi. Inilah yang kemudian menghasilkan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sedangkan ekonomi riba, ada ketidakadilan di sistem ekonomi riba, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, bahwa ekonomi riba itu hanya mengenal bisnis saja sebetulnya. Ya. Ini perbedaan pertama dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengenal sektor sosial, sedangkan ekonomi riba tidak mengenal sektor sosial. Jadi bicara ekonomi ya bicara bisnis, bicara profit, bicara keuntungan. Ya. Nah, di bisnis sama ya, tadi ada sektor realnya juga, jual beli produk dan jasa, dan ada sektor finansial, yaitu pinjaman riba atau bunga yang tadi sudah kita bahas. Pinjaman ini tentu menghasilkan profit ya dari kedua sektor ini, dan kemudian baru ujung-ujungnya nanti baru ada untuk keperluan sosial. Jadi keperluan sosial di ekonomi riba itu baru di akhir ya. Jadi kalau ingat ya baru kemudian peduli sosial lah gitu kira-kira ya. Nah, sedangkan di ekonomi Islam sosial itu justru menjadi sektor yang tidak kalah pentingnya dari sektor bisnis ya. Bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sangat jelas untuk menunaikan sektor sosial ini ya di ekonomi. Allah berfirman misalnya atiullah wa atiur rasul ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul untuk apa? Ya, aqimis shalah wa atuz zakat. Ya, tegakkan sholat, dirikan sholat, dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini kemudian menjadi kewajiban umat Islam ya untuk ditunaikan. Nah, berikutnya di dana jiswaf ada yang untuk keperluan bisnis. Jadi boleh saja dana jiswaf untuk keperluan bisnis ya. Bahkan mungkin ini jadi prioritas. Nah, keperluan bisnis itu untuk apa? Nah, masuk lagi ke sektor real, ya, jual beli produk dan jasa itu tadi yang menghasilkan profit. Profit kemudian masuk lagi ke sosial. Ya, nah, jadi ekonomi Islam mengenal dari sosial untuk bisnis, ya, dan kemudian dari bisnis untuk sosial. Jadi ada perputaran ya uang dan kekayaan di sistem ekonomi Islam.
Sedangkan di ekonomi ribawi, kekayaan itu berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja, ya. Karena sosialnya kan di akhir itu. Ya, kalau ingat baru kemudian peduli sosial. Kalau tidak, maka tumpuk saja kekayaan. Maka kita mengenal ada orang-orang yang menjadi konglomerat. Kenapa disebut konglomerat? Karena memang kekayaannya luar biasa. Ya, kekayaannya jauh melebihi orang-orang yang lain. Ini perbedaan mendasar ya. Dan ini kemudian juga menjadi latar belakang kenapa kemudian pinjaman tanpa bunga menjadi penting. Nah, tadi kita menyebutkan ya, di sektor finansial Islam itu ada profit and loss sharing sebetulnya. Nah, tetapi kemudian pada kenyataannya ternyata LKS ya, Lembaga Keuangan Islam itu seringkali menggunakan akad murabahah ya, tidak tunai di lembaga keuangan syariah. Nah, tentu saja finansial juga ingin profit ya, maka yang digunakan adalah akad murabahah. Kenapa akad murabahah yang digunakan? Yang pertama adalah dengan akad murabahah maka pemilik dana sesungguhnya meminimalisir resiko ya, karena murabahah itu jual beli saja ya. Kalau jual beli maka resikonya lebih rendah dibandingkan berbagi hasil kemudian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kalau kita tanya kenapa sih nggak berbagi hasil saja ya, kenapa gunakan murabahah tidak mudharabah? Maka pelaku ekonomi, pelaku lembaga keuangan syariah menyampaikan, oh masyarakat kita tuh kalau bagi hasil seringkali malah curang. Nah gitu ya. Padahal ini saya tidak setuju ya. Jangan suuzon dong sama masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang betul begitu, dibuatlah protokol, dibuatlah prosedur, dibuatlah sistem agar kecurangan itu jadi minimal. Nah, di akad murabahah tidak tunai, maka yang kemudian terjadi adalah hutang. Ya, jadi orang itu kalau mau beli mobilnya harga 300 juta katakanlah, kemudian dinaikkan dapat ada profitnya untuk bank misalnya gitu ya, untuk bank syariah. Jadi 500 juta, maka untungnya 200 juta. Nah, yang 200 juta ini jadi harga mobilnya melompat ke 500 juta. Ya, 500 juta dengan DP 10%, 50 juta, maka ada hutang ya 450 juta. Nah, dengan hutang ini maka kemudian hilanglah prinsip profit and loss sharing di akad ini ya, padahal profit and loss sharing sebetulnya adalah menjadi prinsip penting dalam ekonomi syariah. Ini yang kemudian juga harus dikoreksi ya. Ini prinsip dasar pinjaman tanpa bunga ya, ada 3. Pinjaman tanpa bunga adalah akad sosial, karena itu jangan tergoda untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ya, nah jadi ini akad sosial ya, ingat. Maka tadi menggunakan jiswaf ya nantinya. Yang kedua adalah pinjaman tanpa bunga betul-betul ingin membantu debitur untuk mendapat solusi masalah dan meraih kemajuan usahanya. Jadi memang untuk bantu, namanya juga sosial ya. Tentu saja untuk bantu gitu. Dan yang ketiga, pinjaman tanpa bunga adalah alat dakwah untuk membentuk image bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berkah dan kuat. Ya. Dengan pinjaman tanpa bunga tentu saja orang senang berinteraksi dengan ekonomi Islam ya. Karena kemudian diuntungkan sekali kemudian. Nah, ini pinjaman tanpa bunga adalah instrumen yang tepat untuk melawan dan menggantikan sistem pinjaman riba. Ya. Sederhananya, kalau kita beli motor harga 15 juta, Anda kira-kira mau pilih yang mana? Ya, kalau dengan riba, maka mungkin 15 juta itu jadi, katakanlah jadi 18 juta. Ya. Maka Anda harus membayar lebih 3 juta. Itu namanya riba. Dan dengan riba itu malah Anda masuk ke dalam jerat dosa itu ya, dosa yang sangat besar. Jadi dengan sistem ekonomi riba ya, debitur itu kemudian harus membayar lebih mahal plus harus menanggung dosa yang sangat besar juga. Ya. Nah, kalau dengan Qardul Hasan harga motor 15 juta ya dibayar 15 juta juga gitu. Ya, sehingga pemilik motor nantinya sangat diuntungkan karena ya harga membayar sesuai dengan harganya, kemudian bisa dicicil juga sama ya. Dan yang ketiga adalah
justru ini adalah sebuah transaksi yang halal, ya, bukan transaksi yang haram kemudian. Nah, dengan qardul hasan itu juga adalah bagian dari ibadah, ya. Sedangkan pinjaman riba adalah bagian dari maksiat. Nah, Anda mau pilih mana kemudian, ya? Qardul hasan itu sudah tidak mesti ada tambahan keuntungan ya untuk pemilik dana, dan juga kemudian halal. Sedangkan yang riba harus membayar lebih mahal plus haram pula kemudian, ya. Nah, qardul hasan itu sosial ya, ingat, sedangkan pinjaman bunga adalah komersial. Sehingga yang keempat, qardul hasan fokusnya benefit ya, manfaat untuk masyarakat, untuk umat. Sedangkan pinjaman riba fokusnya tujuannya adalah mendapatkan profit. Yang kelima, biayanya murah tentu saja ya, bahkan tadi hampir nggak ada biaya karena tidak ada tambahan keuntungan untuk pemilik dana. Sehingga ini membuat yang pinjaman riba menjadi mahal. Nah, pinjaman tanpa bunga diperuntukkan untuk berbagai macam hal ya. Ada 3 tentu saja. Yang pertama bisa untuk emergency, silahkan ya. Bisa untuk berobat, sekolah, untuk menangani musibah dan seterusnya. Itu dimungkinkan. Dan kemudian bisa juga untuk produksi tentu saja. Ya, artinya produksi itu ya untuk modal usaha, untuk biaya proyek, untuk investasi dan lain-lain, silahkan ya. Nah, pinjaman tanpa bunga juga bisa untuk konsumsi, pembelian alat rumah tangga, HP, laptop, dan lain-lain. Tadi contohnya motor ya, yang tadi saya sampaikan, itu memungkinkan juga. Jadi peruntukannya sangat luas ya, seperti juga peruntukan pinjaman dengan bunga. Nah, gitu ya. Pinjaman dengan bunga, kan kita juga bisa tuh mendapatkan pinjaman untuk emergency, untuk biaya sekolah misalnya ya. Untuk biaya berobat, ya kalau ada jaminannya lembaga keuangan riba tentu saja mau memberi pinjaman itu. Untuk produksi jelas ya, untuk modal usaha riba juga memberikan. Untuk konsumsi lebih-lebih lagi ya, lebih banyak di sini malah untuk konsumsi. Itu sebabnya pinjaman tanpa bunga itu diperuntukkan untuk 3 hal ini. Kenapa? Karena pinjaman tanpa bunga harus dapat menggantikan fasilitas yang selama ini diberikan oleh pinjaman dengan bunga, ya, dengan riba itu, agar kemudian masyarakat bisa beralih ke pinjaman tanpa bunga. Ini sasarannya ya, seperti juga pinjaman berbunga, sasarannya untuk semua kalangan tentu saja ya. Di kalangan bawah ada rentenir ya, dengan bunga yang sangat tinggi ya, bisa 20% sebulan, ada pinjaman online yang bisa 1% per hari, itu artinya 30% sebulan ya. Dan untuk kalangan menengah dan bahkan untuk kalangan atas juga boleh ya, pinjaman tanpa bunga untuk kalangan atas, terutama tentu saja untuk sektor-sektor produksi. Para pebisnis yang bisnisnya sudah bagus, kalau mau ekspansi menggunakan pinjaman tanpa bunga, kan akan sangat membantu kemudian. Ya, kenapa ini diberikan ke kalangan atas? Agar kemudian memang bisnisnya berkembang. Ketika bisnis berkembang, tentu saja bisa membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dibutuhkan untuk kalangan menengah dan kalangan bawah. Ya, nah ini keterkaitannya kira-kira seperti itu. Kalangan menengah untuk konsumsi dan untuk produksi. Kalau kalangan bawah untuk 3 hal itu tadi ya, emergency, konsumsi, dan produksi. Sumber dana dari mana? Ya, nah di Baitul Mal masjid ya bisa ada 3 sumber dana. Yang pertama adalah infak anggota atau donatur. Ini bisa dengan transfer bank, penyerahan langsung, atau dijemput petugas, ya, teknis pengambilannya. Yang kedua adalah tabungan anggota. Anggota menabung di Baitul Mal dan kemudian ia mengizinkan dana tabungannya digunakan ya untuk program-program asal ketika diambil dananya tersedia. Nah, yang kedua adalah persentase dana yang tabungan yang digunakan maksimal 40%. Artinya ada 60% dana tabungan yang memang harus di-standby-kan ya. Harus siap sedia agar setiap kali ada anggota mengambil tabungannya, kemudian dana itu selalu ada. Yang ketiga, maksimal tabungan 1 juta rupiah. Ingat, Baitul Mal itu, Baitul Mal masjid terutama adalah di jamaah masjid saja ya. Nabung di sini nggak usah besar-besar ya. Karena kalau besar-besar bisa nabung sampai 50 juta ya. Nabung 50 juta kemudian resikonya nanti akan sangat terlalu besar lah gitu ya.
untuk manajemen di Baitul Mal masjidnya. Nah, ada program lembaga lain boleh ya, itu dari dana lembaga lain berupa hibah atau pinjaman, digunakan untuk pinjaman bagi anggota kategori hijau. Ya, apa itu anggota kategori hijau nanti kita bahas ya. Jumlah dana pinjaman disesuaikan dengan pemasukan infak. Ya, jadi kalau lembaga lain itu memberikan pinjaman, kita lihatlah Baitul Mal ini sanggupnya berapa gitu ya, sesuai dengan infak yang diberikan. Karena Baitul Mal itu tadi mendapatkan dana dari infak anggota dan donatur itu tadi ya, menggunakan program-program fundraising. Nah, ini prosedur ya, khusus untuk anggota pinjaman tanpa bunga itu. Dengan syarat itu ada form anggota, ada foto KTP, ada biaya daftar anggota baru 50.000. Yang kedua, pencairan pinjaman bertahap, ya bisa mengikuti seperti ini angkanya atau bisa yang lain ya. 300.000, 750.000, 1,5, 3, 5 juta ya, itu memungkinkan. Dan kemudian komitmen pengembalian pinjaman dikembalikan sekaligus atau dicicil, jangka waktu pengembalian maksimal 10 bulan. Jaminan pinjaman, nah pinjaman senilai 3 juta lebih harus ada jaminannya, bisa berupa logam mulia, BPKB, dan lain-lain. Penagihan pinjaman sesuai akad ya, jadi akadnya seperti apa. Buat saya akadnya misalnya membayar setiap pekan misalnya, maka penagihannya juga setiap pekan. Yang kedua, disampaikan notifikasi ya saat mau jatuh tempo dan pengembalian. Nah, kalau ada pinjaman macet seperti apa? Nah, maka ada dibuatlah akad baru ya, akad untuk menambah tempo dan mengecilkan cicilan. Ya. Nah, yang kedua, memungkinkan juga kalau memang ada jaminannya, dijual jaminannya itu. Ya. Yang ketiga, memungkinkan ada pembebasan pinjaman karena ada alasan yang syar'i. Alasan syar'i itu misalnya peminjam meninggal dunia, atau kena musibah, ya, atau uzur yang berkepanjangan, ya, maka itu dipersilahkan untuk pembebasan pinjaman ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Ya, jadi kalau ada yang minjam itu dikasih tempo, kalau tidak bisa membayar disedekahkan saja. Yang keempat, kemudian kalau ada pinjaman macet dicari sampai ketemu ya. Jadi harus apa? Karena mengawali dengan baik-baik ya, mari kita diselesaikan pinjaman ini juga dengan baik-baik. Nah, ini tadi ada kategori anggota ya, ada kategori anggota yang anggota hijau, anggota kuning, anggota merah. Ya, ini ada 5 parameternya. Sedekah ya, berdasarkan sedekah seperti apa, apakah rutin, harus diingatkan atau jarang ya. Ikut program edukasinya seperti apa, apakah disiplin mengikuti ya, mengikuti saja tanpa ikut menyebarkan. Setelah jadi anggota malah tidak pernah atau enggak ikut. Nah, ini yang merah ya. Jarang silaturahim ya. Yang ketiga, jenis pinjaman. Yang hijau itu bisa untuk semua tadi ya, bisa untuk produksi, emergency, dan konsumtif ya. Sedangkan yang kuning untuk konsumtif dan emergensi saja, ya. Nah, sedangkan yang merah itu untuk biasanya untuk menutup hutang riba, ya. Kalau untuk hutang riba biasanya sih kita betul-betul lihat ya, harus waspada betul itu. Karena kalau orang sudah kena riba, aduh susah ya ininya, taubatnya susah juga itu mungkin. Yang keempat, pengembalian pinjaman ya sesuai komitmen, tak perlu ditagih, harus ditagih penjadwalan ulang. Ya, yang kuning, yang merah itu macet. Terus ingin jadwal ulang ya. Yang parameter komunikasi, kalau yang hijau lancar tentu saja ya, walaupun ada masalah terus berkomunikasi dengan baik. Kalau yang kuning kurang lancar, harus dihubungi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan yang merah itu tidak bisa dihubungi. Biasa itu ya. Nah, itulah penjelasan tentang pinjaman tanpa bunga ya, yang menjadi program utama sesungguhnya di Baitul Mal Masjid, dan itu kemudian menjadi program unggulan ya. Karena jangan sampai kemudian Baitul Mal Masjid ini hanya punya program-program santunan duafa misalnya gitu ya. Santunan itu baik saja ya, silakan juga untuk dilakukan, tetapi jangan jadi fokus ya. Karena kalau santunan
tidak memperbaiki, memang membantu fakir miskin ya, tapi tidak memperbaiki struktur ekonomi ya, yang menjadi penyebab dari fakir miskin itu ada dan bertambah banyak kan sistem ekonomi kapitalis riba. Ya, maka kalau kita bantu saja akibatnya ini, maka sebabnya ini juga harus kita ubah kemudian ya menjadi sistem pinjaman tanpa bunga, kemudian tanpa riba ya. Dengan demikian kita yakin sekali ya bahwa ini bisa mengalahkan pinjaman dengan bunga kemudian ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, maka teman-teman para DKM, para aktivis sosial ya, para pimpinan-pimpinan umat, para tokoh masyarakat, ayo sama-sama kita bergerak bersama di gerakan Baitul Mal Masjid. Ya, ayo kita dirikan Baitul Mal. Baitul Mal sesungguhnya adalah lembaga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari lembaga moneternya umat Islam. Ya, lembaga yang bisa menyediakan dana yang diperlukan oleh umat Islam untuk berbagai keperluan, sehingga umat Islam kemudian itu nantinya tidak perlu lagi mengakses lembaga-lembaga keuangan ribawi. Ya, karena kemudian memang ada alternatifnya, dan alternatif ini luar biasa ya, memberikan keuntungan ya, efisien dan hampir tidak ada biayanya, dan halal tentu saja ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Itu sebabnya teman-teman ya, mumpung kita masih punya kesempatan, ayo sama-sama ya, ayo kita dirikan Baitul Mal di masjid kita, bisa di sekolah kita juga bisa, di kampus juga bisa sebetulnya ya, di lingkungan RW juga bisa, di RT juga bisa, di majelis taklim apalagi ya, di alumni sekolah juga memungkinkan. Ayo ya kita dirikan Baitul Mal ini di berbagai entitas kemudian ya, dan kita kemudian nanti bisa berjejaring sehingga masing-masing Baitul Mal bisa saling kenal, bisa saling bantu, bisa saling kuatkan kemudian ya. Dan kita berharap nanti ada kolaborasi besar antar Baitul Mal ini untuk bisa kita membuat karya-karya besar ya. Kalau kita ada program misalnya pencetakan sawah misalnya ya, maka cetak sawah itu bisa menggunakan dana dari banyak Baitul Mal ya, bukan dari 1-2 Baitul Mal, tapi dari banyak Baitul Mal. Nah, ini akan membuat sebuah karya umat menjadi solusi, menjadi lokomotif kemajuan umat yang luar biasa. Bismillah ya. Bagi yang berminat, silahkan kontak saya di nomor telepon 0813 80 19 54 54. Saya ulang ya, 0813 80 19 54 54. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata dan presentasi tadi yang kurang atau salah. Itu tentu saja berasal dari kesalahan dan kekurangan saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.